Oke. Nah, ada dua jenis ateisme, ateisme teoritis dan ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis nanti ngomong argumen-argumen, karena tadi punya argumen. Kalau ateisme praktis, itu tadi yang disebut apateisme. Bukti paling mudah seorang apateis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan, bahkan tanpa percaya pada hal-hal yang supranatural, paranormal. Karena biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif. Positif itu berarti yang masuk akal dan material. Jadi kalau ada orang yang dipikir hanya materi aja, itu berarti Tuhannya hilang. Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat. Itu namanya apateis. Ateisme praktis, mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi, nggak bilang aku ateis, tapi gaya hidupnya ateis. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya yang gaib-gaib, nggak percaya yang supranatural. Jin, setan, uji nyali, dua dunia, gak percaya belas. Apalagi yang kayak gitu. Di situ kalau di textbooknya, yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan loh, enggak. Kalau dia membantu orang, ya karena secara moral dianggap itu moral baik. Bukan karena ini ada di Quran loh, ini ada di hadis loh. Itu ciri pertama. Jadi ketiadaan motivasi religius. Orangnya enggak mesti jelek, bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu tanpa motivasi agama. Terus yang kedua, dia tidak pernah mau capek-capek mikir tentang Tuhan. Ini yang praktis ya. Karena dia, kalau ada orang tanya, kok kamu mau sih jadi orang ateis? Tuhan itu kan bisa dibuktikan, lihatlah alam semesta. Dia tidak mau. Sudah, aku nggak mau mikir, pokoknya tidak percaya. Daripada kamu capek-capek ngajak aku debat, kalau sudah nggak percaya ya sudah. Itu ateisme praktis. Yang penting dia menghayati hidupnya tanpa ada Tuhan. Yang kelanjutannya, kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang supernatural dia abaikan, tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. Jadi saya bilang tadi, secara definisi itu, kita yang ngaku teis, percaya pada Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini, ateisme praktis. Tuhan sering hilang dalam hidup kita. Tuhan sering tersisihkan. Nah, itu ateisme praktis. Yang kita dewa-dewakan ambisi kita, hasrat kita, ego kita, keinginan kita. Berarti Tuhan hilang. Bukan keinginan Tuhan yang kita bela, tapi kadang-kadang ego kita yang sudah terlanjur memahami agama sebagai A, sebagai B, dan itu kita anggap maunya Tuhan. Tuhannya sendiri tersisihkan.
Jadi hati-hati, meskipun kita ngakunya ndak ateis, tapi dalam kategori ateisme praktis ini, jangan-jangan kita sering jadi pelaku. Ya kamu tinggal mempresentasi sendiri deh. Hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen? Kadang-kadang sholat aja Tuhan gak terlibat sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu loh, ndak merasa sama sekali bahwa Allah itu hadir. Pokoknya formalitas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kamu suara dari luar masih masuk, ada orang ngomong apa juga masih mikir, habis sholat mau tak jawab itu. Aku ngerti sih pokoknya. Ya kan? Kadang-kadang kan gitu. TV juga masih kedengaran. Tiba-tiba ingat laptop belum dicas. Allah bahkan dalam sholat aja Allah nggak hadir, apalagi nonton sepak bola. Ya kan? Kalau misalnya Ronaldo mau ngeguling terus nggak jadi, kamu bilang astagfirullah, mau bilang astagfirullah. Ya asliannya apa astagfirullah? Itu membuktikan Allah hadir apa enggak? Itu makanya hati-hati. Kalau ateisme teoritis pasti enggak, tapi kalau ateisme praktis hati-hati. Jangan-jangan hidup kita bisa lebih 50% ateis. Kalau ateisme teoritis, ini ngomong tentang teori mengapa aku tidak percaya Tuhan. Itu ateisme teoritis. Sudah ngomong argumen-argumen. Argumennya ada argumen epistemologis, ada argumen kosmologis, nanti banyak argumennya. Orang yang percaya Tuhan kan juga gitu, mengusung argumen-argumen. Ya besok kita akan ketemu. Itulah kasih contoh aja. Kalau orang yang percaya Tuhan ada argumen from the sign. Lihatlah desainnya alam semesta ini, nggak mungkin kebetulan kan. Itu argumen. Atau argumennya Pascal. Pascal yang filosof juga punya argumen, namanya argumen judi, argumen gambling. Iya, kamu percaya Tuhan, kenapa ya gambling aja. Kan gak ada ruginya percaya sama Tuhan. Aku beriman, untung, punya banyak keuntungan, punya teman banyak, punya sifat baik. Seandainya besok mati, kok ternyata Allah gak ada, ya gak apa-apa, aku sudah untung banyak. Kamu yang tidak percaya juga tidak apa-apa juga kan kalau sudah mati. Tapi kok ternyata Allah itu ada, aku selamat, kamu masuk neraka. Nah, itu Pascal. Argumen judi, ateisme teoritis. Kita lihat argumen. Argumen yang pertama adalah yang sering dipakai oleh orang-orang ateis. Ini nanti akan kita mentahkan semua, cuma belum saatnya saya mentahkan, kamu pahami dulu biar ngerti dulu. Durung-durung mau coba kritiknya kan tidak enak. Yang pertama adalah argumen imanensi akal. Dalam arti kesadaran tiap orang itu sejangkau intelektualitas dan lingkungannya, termasuk tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu dengan Tuhan yang aku pahami mungkin coraknya berbeda, gayanya mungkin beda. Mungkin ada orang, ya biasanya karena saya belajar filsafat, mungkin lebih menekankan Tuhan yang penyayang, maha pengampun. Sementara yang belajar ilmu hukum, ilmu syariah, ilmu fikih, mungkin Tuhan itu maha adil, maha penyiksa. Mulai keliru sidik, sikat mlebu neraka misalnya. Itu kan beda. Yang satu Tuhan yang adil, yang satu Tuhan yang pemaaf. Itu kan konsep kita beda. Dan Tuhan, karena kamu ada filosof, saya lupa namanya, dari Yunani, yang dia bilang Tuhan dalam konsepnya manusia ya mesti sosoknya mirip manusia. Saya tidak tahu, katanya filosof ini. Mungkin Tuhan di
versinya kuda ya mungkin ya kayak kuda. Tuhan versinya bebek mungkin ya kayak bebek. Pokoknya bahasanya dia gitu. Tuhan yang ada di kepalamu kan kira-kira misalnya disuruh gambar kan kamu mirip-mirip manusia kan, kayak manusia. Mungkin dulu kamu kecil, sekarang agak takut kalau saya bilang gambar, tapi pasti kamu punya gambaran. Mungkin tinggi, besar, punya jenggot, pakai jubah putih di atas, lihat ke bawah, lihat. Mungkin gitu gambaranmu. Seandainya disuruh gambar, meskipun sekarang takut gambar, tapi kan manusia. Malaikat pun ya kamu gambar kayak manusia kan. Kakinya 2, ya punya sayap. Pokoknya sosok utamanya manusia. Bahkan iblis, setan, jin aja kan manusia kan di kepalamu. Meskipun kamu tambahi tanduk, kamu tambahi ekor, tapi kan basis wujudnya manusia. Kenapa? Ya itu akalmu kalau katanya David Hume. Yang bisa kamu lakukan kan cuma menggabung-gabungkan ide-ide yang ada di kepalamu, gagasan-gagasan yang ada di kepalamu. Itu yang dijadiin argumen pertama oleh orang ateis. Lain Tuhan yang beda-beda kayak gitu ya berarti tidak jelas kan, berarti Tuhan itu kayak gimana. Lah kok kamu sembah? Nah, itu yang pertama dikritik oleh orang-orang ateis. Yang kedua, teori agnostisismenya Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dikenal sebagai filosof yang bilang bahwa agama tidak akan bisa ketemu sama filsafat, sama ilmu. Agama punya jalur sendiri. Agama adalah sesuatu yang berbeda. Ya, itu bisa dipahami berarti kayak di kalimat-kalimatnya kan, sisihkan sedikit dalam dirimu ruang untuk agama. Tapi nama lain dari kalimat ini adalah berarti agama adalah sesuatu yang gak bisa dipahami manusia. Dan cara berpikir model Kant ini nanti ketemunya di agnostisisme. Sebenarnya kan pingin secara simpel bilang agama itu urusan percaya tidak percaya, titik. Tapi bagi para filosof, bagi para pengkaji agama kan nggak bisa kalau cuma di stop. Pokoknya percaya apa ora, percaya ya wis, percaya ya wis. Dia ingin masuk lebih dalam pasti. Kalau modelnya kan berarti memang benar. Agama itu tidak bisa dipahami manusia, tidak bisa diakses secara ilmiah, secara filosofis. Maka jadilah kalau gitu sesuatu yang nggak bisa kita pahami, lah kok kita sembah. Sesuatu yang tidak bisa kita akses, kok kita minta tolong untuk keselamatan hidup kita. Tidak cuma di dunia tapi nyampe akhirat. Itu argumen kedua. Oke, semoga rekamannya nggak potong-potong ya. Kalau potong-potong orang salah paham dengerinnya. Kamu juga jangan ngantuk. Nanti ngantuk, nangkepnya salah, kamu ceramahnya nggak lengkap. Terus yang nomor 4, skeptisismenya David Hume. Nanti yang dikenal sebagai teologi natural. Basisnya memang empirisisme yang cenderung material. Jadi tidak percaya sesuatu yang tidak bisa diakses secara empiris. Kalau ada sesuatu tidak bisa diakses secara empiris, kok dianggap ada, itu pasti permainan akal. Manusia sendiri yang memproyeksikan, yang bikin-bikin. Kalau enggak malah ngarang. Termasuk apa wis yang kamu anggap enggak ada barangnya, rasa sakit kah, apa kah, itu kan ada manifestasi fisiknya pasti. Kalau enggak, orang kan enggak percaya.
dipukul misalnya, sakit. Itu kan ada manusia itu mungkin merah, mungkin ada suaranya ploak, mungkin ada, itu kan manifestasi fisik. Dan itu menunjukkan ada rasa sakit. Kalau nggak ada itunya, ya skeptis. Bisa ya, bisa enggak. Perlu bukti yang lebih kuat. Makanya katanya David Hume, ya kebanyakan agama itu hampir semuanya isinya kan hal-hal gaib. Kalau enggak gagasan tunggal, ya gagasan kompleks seperti tak bilang tadi. Jadi cara berpikir yang menggabung-gabungkan ide lama yang sudah ada, termasuk tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis, gaib, jin, setan, kan gitu. Setan itu kan di kepalamu selalu ada tanduknya, terus giginya ada siungnya, karena kamu anggap setengah hantu, matanya merah. Terus itu kan gagasan-gagasan tentang apa yang kamu gabung jadi satu, lahirlah wujudnya setan. Gondorwo misalnya, pokoknya Gondorwo ya tinggi, besar, bulunya panjang. Itu kalau kamu cermati nanti lahirnya gagasan kompleks. Kalau David Hume ada gagasan tertentu yang digabung-gabung jadi satu, lahirnya satu entitas. Kolam susu, itu kan gagasan tentang kolam plus gagasan tentang susu, digabung. Di bumi ini hanya zaman dulu ada kolam susu, sekarang mungkin tidak ada. Kolam madu apalagi, di Arab aja nggak ada, adanya di surga. Itu kan gagasan kompleks. Siratal mustaqim, seperti rambut yang dibelah 7. Itu kan gagasan tentang rambut sama gagasan tentang membelah-belah, digabung jadi kalau rambut dibelah 7 dahsyat mungkin ya, apalagi tajamnya ngalah-ngalahi. Itu kan gagasan kompleks katanya David Hume. Malaikat yang kamu bilang tadi pakai jubah, jubahnya warna putih, pakai sayap, terus di kepalanya ada lingkarannya. Kenapa di kepalanya ada lingkarannya? Untuk menunjukkan beda alam, Pak. Kayak orang mati. Kok pakai sayap? Karena katanya bisa mengitari bumi dalam waktu sekian detik, bisa memutari bumi. Kalau memutari bumi kan harus terbang, Pak. Kalau jalan kaki enggak mungkin, Pak. Untuk bisa terbang kan harus punya sayap, Pak. Oh, itu David Hume, gagasan kompleks yang bermain. Termasuk juga mungkin pikiran-pikiranmu tentang eskatologi, surga, neraka. Isinya surga sekarang mungkin kayak hotel bintang 5, ada spring bed terbaik, pelayan-pelayannya luar biasa, ada kayak gitu kan gambarannya. Kalau di neraka ya semua lah tukang ada di sana, mulai dari palu, gergaji, lenggis, apalagi rantai, sono kono kabeh. Itu lah barang sini semua kamu impor ke sana. Iya kan? Oke, itu David Hume, argumennya orang ateis keempat. Yang kelima, argumen epistemologisnya orang ateis adalah agnosticism. Semua katanya orang positivisme logik, saya bilang tadi, ini akan kita bahas agak serius minggu depan. Semua istilah-istilah yang ada hubungannya dengan Tuhan, itu kalau katanya positivisme logik itu meaningless. Meaningless itu tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu maha bijaksana. Susah menjelaskan maha bijaksana itu gimana ya. Atau maha, semua kan dikasih maha kalau Tuhan. Maha baik, maha baik aja kan sudah luar biasa. Baik 100% misalnya, itu spol wis. Tapi ini ada maha baik. Terus menjelaskannya jelimet. Dan penjelasan semacam itu katanya positivisme logik
tidak memadai, meaningless, buang energi sia-sia, tapi tidak bikin paham. Orang hanya disuruh percaya atau tidak percaya. Dan setiap orang memahaminya sesuai gambarannya sendiri-sendiri. Nah, itu argumennya positivisme logik secara epistemologi.